Halo LG Belajar, kembali lagi bersama Gue Dede. Nah, di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari turunan yang kemarin, ya, yaitu mengenai penggunaan turunan fungsi aljabar. Nah, di video kali ini itu penggunaan turunan fungsi aljabar itu eh, apa ya? Kaitannya dengan atau pada grafik fungsi turunan itu sendiri. Nah, jadi penggunaan turunan terhadap grafik fungsi. Nah, apakah grafiknya ini akan dia maksimumnya di mana, minimumnya di mana, habis itu monotonanya di mana, monoton turunnya di mana. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada istilah nanti menentukan titik stasioner atau menentukan nilai stasioner. Nanti jika akan diberikan suatu fungsi, ya di sini saya misalkan fungsinya fe, maka untuk menentukan titik stasioner, kalian harus cari turunan pertama dan cari X yang membuat turunan pertama itu hasilnya adalah 0. Oke, contohnya ini. Tentukan titik stasioner dari grafik fungsi ini. Nah, untuk menyelesaikannya, itu caranya, salah satu caranya itu adalah ini. Nah, kalian punya fungsi fx-nya di sini adalah x pangkat 3 min 3x kuadrat min 9x ditambah 15, kan itu kan? Nah, sesuai dengan rumus yang ini, mencari nilai stasioner, itu kalian harus cari turunan pertama dulu. Cari turunan pertamanya, ini menjadi 3x kuadrat min 6x min 9. Kemudian, kalian cari nilai x yang menyebabkan turunan pertama itu adalah 0. Gitu. Buat f aksen x-nya 0, dari 3x kuadrat min 6x min 9. Nah, kalau lihat dari bentuk fungsi persamaannya ini, yang terakhir ini, itu ini 3x kuadrat min 6x min 9, jelas-jelas ini masih bisa disederhanakan, bisa dibagi 3, sehingga menjadi 0 sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Udah? Nah, bagaimana menentukan nilai x agar persamaan ini 0? Nah, karena persamaan ini persamaan kuadrat, maka kita bisa faktorkan. Kalian peroleh x min 3 dan x plus 1. Ya. Jadi di sini kalian peroleh x-nya sama dengan 3 atau x-nya sama dengan negatif 1. Nah, ini absis yang menyebabkan fungsi ini 0 gitu, atau ini adalah absis dari titik stasioner. Nah, karena kita berbicara atau yang ditanyakan adalah titik, titik itu adalah absis dengan koordinatnya, yaitu y, x, y. Sedangkan di sini kita baru dapat nilai x-nya. Nah, gimana caranya nyari? Jadi, kalian substitusi nilai x yang diperoleh ke fungsi awal. Jadi, kalian substitusi ke fungsi awal. Jadi, untuk x sama dengan 3, kalian substitusi dia ke ini, ke fungsi fx ini, f3. Jadinya 3 pangkat 3 dikurangi 3 kali 3 kuadrat min 9 kali 3 tambah 15. Jadinya ini 27 dikurangi 3 kuadrat. Nah, kuadratin dulu. 9 kali 3 27 dikurangi 9 kali 3 juga 27 ditambah 15. 27 dikurangi 27 habis, min 27 tambah 15 menjadi min 12. Oke, kalian dapat titiknya yang pertama 3, min 12. Kemudian untuk x sama dengan min 1, sama juga substitusi min 1-nya ke fungsi awal. Jadinya di sini min 1 pangkat 3 dikurangi 3 kali min 1 kuadrat min 9 kali min 1 ditambah 15. Jadinya min 1 pangkat 3 min 1, negatif 1 kuadrat itu hasilnya positif, kali negatif 3 min 3, min 9 kali negatif 1 hasilnya plus 9 dan plus 15. Nah, ini hasilnya min 4 tambah 9, 5 tambah 15, 20. Jadi, kalian dapat lagi satu titik
stasionernya itu adalah negatif 1,20. Jadi kesimpulannya titik stasionernya itu adalah 3,-12 dan min 1,20. Bisa diselesaikan? Iya. Sekarang kalau kalian sudah bisa menentukan titik stasioner atau paling tidak menentukan absis stasionernya dulu, kita lanjut sekarang bagaimana menentukan interval naik dan interval turun dari suatu grafik fungsi. Nah, caranya ini. Yang pertama, kalian cari dulu absis titik stasioner. Caranya gimana? Nah, untuk mencari absis titik stasioner ini, itu kalian jelas selesaiin dengan cara yang ini. Nah, bagian ini aja. Cari biar ketemu X-nya berapa. Gitu. Saat F aksen X itu 0 atau turunan pertama 0 ya. Nah, jika sudah ketemu nilai stasionernya, kemudian kalian uji nilai stasionernya itu ke garis bilangan gitu, kayak uji interval gitu. Nah, dan nanti kalian ujinya itu ke fungsi turunan pertama. Nah, misalkan kalian dapat nilai stasionernya itu C. Nah, contoh C itu yang ini, yang tadi itu. C itu yang ini, misalnya angka 3, C itu 3 atau negatif 1, itu diperoleh dari ini. Di sini saya berikan keterangan secara umum dulu, anggap bilangan itu C. Jadi saat kalian uji C itu, nah ya, buat dari garis bilangan C, kemudian ini seperti batas gitu. Kita uji yang di kirinya C dan di kanannya C. Caranya kita ambil salah satu bilangan di kirinya C atau di kanan C. Saat kita uji keturunan pertama, itu di ruas kiri kalian dapat plus, di ruas kanan dapat min. Maka di ruas kiri itu dia akan naik, di ruas kanan dia akan turun. Nah, kalau kalian lihat sekilas ini seperti melihat suatu, kalau gabung kayak ini, itu adalah mirip gunung gitu kan. Nah, mirip dia gunung. Kalau gunung itu jelas yang kita lihat itu pasti dia puncak tertinggi gitu kan, tertinggi atau maksimum gitu. Nah, berarti di sini itu nanti kalian bisa katakan dia maksimumnya. Nah, maksimumnya nanti di sini. Kemudian seandainya kalian uji ya, tetapi dapatnya di ruas kirinya negatif, di ruas kanannya positif, maka gambarnya kayak gini, turun ya. Negatif itu berarti dia turun di sini. Jadi dia turun di kirinya C, kalau yang di sini turunnya yang di kanan, naiknya ini yang di kanannya. Nah, ini di kanannya C gitu. Naik, dia fungsi naik di sini, interval setelah C ya. Nah, kemudian kalau kalian lihat sekilas ini seperti lembah gitu kan. Nah, kalau seperti lembah dia akan memiliki nilai minimum. Minimumnya di C. Nah, tapi sekarang kita pelajari dulu menentukan di mana sih intervalnya naik, di mana intervalnya turun, atau selang naik, selang turun gitu. Oke, saya gunakan contoh ini. Nah, fungsinya saya samakan dengan yang tadi, yang di depan ya. Jadi kalian cari dulu stasionernya, cari stasioner. Nah, kalau yang di pertanyaan soal itu mencari kemonotonan, berarti harus cari stasioner dulu. Yaitu F aksen X turunannya itu adalah 3X kuadrat min 6X min 9 gitu. Dan ini dapatnya tadi 0, 3X kuadrat min 6X min 9. Dapatnya tadi itu setelah disederhanakan dulu, sama-sama semua bagi 3. Kemudian dapat X min 3, X plus 1. Dapat X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1. Jadi ini dia, dapat dua nilai stasionernya, absis stasionernya. Nah, langkah yang selanjutnya itu adalah uji interval. Nah, karena di sini ada dua nilai stasioner yang diperoleh, ya udah kita kedua-duanya aja masukin dia pada interval. Satu kalian dapat nilainya min 1 dan yang lagi satunya dapat 3. Berarti ini seakan-akan ada 3 daerah kan itu kan. Nah, min 1 ini sebagai batas, di 3-nya sebagai batas gitu dia.
daerah 1, daerah 2, daerah 3 gitu ya. Daerah 1, daerah 2, daerah 3 yang akan kita uji. Nah, untuk ujinya itu kalian pilih untuk uji interval itu kalian pilih nilai X selain nilai stasioner. Jadi cari nilai X selain stasioner. Di sini stasioner kan min 1 dan 3. Pokoknya untuk uji itu tuh kalian nggak boleh ngambil X-nya 3 atau X-nya min 1. Jadi pilih angka lain dan angka itu yang gampang gitu. Salah satu contohnya saya ambil ada X-nya 0. Kalau 0 itu letaknya di mana? Di daerah 1, daerah 2, daerah 3. Iya, daerah 2. Jadi di sini letak 0-nya yang saya pilih. Kemudian 0 itu kalian substitusi atau uji ke F aksen X atau keturunan pertama. Kalau nguji itu keturunan pertama. Dan di sini turunan pertamanya dia itu adalah 3x kuadrat min 6x min 9. Jadi kita uji 0-nya ke sini. Ganti x-nya itu dengan 0. Jadinya ini 0 dikurangi 0 kurang 9. Hasilnya adalah min 9 atau bilangan negatif. Karena bilangannya negatif dan letak 0 itu di daerah kedua, berarti di sini negatif, selang-seling, di sini positif, positif, negatif, di sini juga positif. Nah, jadi apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya itu adalah kalau positif berarti dia naik, intervalnya naik. Kalau negatif berarti intervalnya turun. Nah, sepanjang daerah kedua ini turun. Di daerah ketiga itu positif lagi-lagi naik gitu. Ya. Jadi di sini dia interval turunnya. Interval turun itu berada di daerah 2. Daerah 2 diapit oleh min 1 sampai 3 kan itu kan? Berarti min 1 kurang dari X kurang dari 3. Nah, di daerah ini dia intervalnya turun. Sedangkan dia interval naik itu kan berada di kirinya min 1. Di kiri, semakin ke kiri bilangan itu semakin kecil. Jadi X-nya karena di kirinya min 1, berarti X-nya kurang dari min 1 atau daerah yang ini kan. Nah, daerah ini kan di kanannya 3, berarti kanannya 3 berarti X-nya lebih dari 3. Nah, jadi ini kesimpulannya kalau pertanyaannya interval naik, interval turun dia X-nya itu di kisaran min 1 sampai 3. Tapi kalau yang ditanyakan interval naik, maka X itu kurang dari min 1 atau X lebih dari 3. Itu kalau yang ditanyakan adalah interval kemonotonan. Oke, bisa disimak dengan jelas? Oke, selanjutnya itu ada menentukan nilai stasioner dengan turunan pertama. Nah, untuk menentukan nilai stasioner, nah kalau yang ditanyakan nilai sekarang ya, nilai. Sebenarnya ini udah saya bahas tadi beberapa menit yang lalu di video ini juga. Nilai stasioner, pertama cari stasionernya dulu, F aksen X sama dengan 0. Kemudian uji kemonotonan, ya. Nah, ujinya itu gimana nih, yang ini. Nah, jadi ini pertanyaan lanjut gitu. Kalau umpamanya yang ditanyakan cuma interval naik turun, berarti kita hanya perlu nilai stasioner dan uji segini aja, cari intervalnya di mana. Nah, sekarang kalau ditanyakan nilai stasioner, cari stasioner, uji interval, kemudian tentukan jenis stasionernya. Jenis stasioner ini ada 2. Ya. Jenis stasionernya ada 2, nanti maksimum, ada minimum. Nah, kapan dia maksimum apa minimum? Nah, ini dia. Saat turunan pertama X lebih dari 0, yang di kirinya A, atau di sini di kirinya C ya, C, ya. Ini C, karena kita menggunakan, istilah dari stasionernya itu C di sini. Nah,
biar nggak ribet paham apa sih maksudnya ini gitu. Nah, bentuknya kok gini banget gitu. Nah, kalau yang ngerti itu bisa gunakan teorinya ini. Tapi secara prakteknya itu kayak gini dia. Nah, ini semua A aja C ya. Nah, oke. Nah, ini secara prakteknya biar lebih gampang. Kalian cari dulu stasioner, kan udah. Kalau udah cari stasioner, uji. Nah, uji ke interval. Nah, di sini saya anggap stasioner yang diperoleh X-nya itu sama dengan C gitu. Nah, kalau umpamanya di ruas kirinya itu positif, kemudian di ruas kanannya negatif gitu. Nah, seperti yang tadi itu kan dia naik, di sini kemudian turun gitu kan. Nah, ini seolah-olah dia seperti gunung gitu kan. Berarti dia namanya nilai maksimum. Atau istilah lainnya nanti kalian akan ketemu yang dinamakan titik balik. Nah, karena dia berbalik awalnya ke atas kemudian ke bawah gitu. Titik balik maksimum. Atau dia dinamakan nilai maksimum gitu, jenis stasionernya nilai maksimum. Namanya titik balik maksimum. Ya. Titik balik maksimum nanti C, F, C. Nah, C itu ini nilai stasionernya tadi, kemudian koma, nyari Y-nya itu substitusiin C itu ke fungsi awal, jangan keturunan. Kalau nguji keturunan, kalau nyari nilai, itu untuk nyari titik, itu substitusikan ke awal. Nah, kemudian kalau tipe yang kedua, saat kita uji C-nya itu ternyata di kirinya negatif, di kanannya positif, itu kan naik, turun, kemudian naik, itu kan intervalnya. Nah, kalau bentuk yang ini, nah ini seperti lembah, karena dia seperti lembah, maka namanya nilai jenis stasionernya atau nilai stasionernya itu minimum. Atau kalau upayanya di soal nanti bisa aja ditanyakan titik balik minimum. Caranya nyari gimana? Sama dengan ini. C, F, C, substitusiin dia ke fungsi awal. Gitu. Tipe yang ketiga, nah ini ada 4 tipe dia. Tipe yang ketiga, saat kita uji ternyata di kirinya positif, di kanannya juga positif, berarti kan dia naik-naik gitu kan. Nah, kalau umpamanya seperti ini, nanti istilah di C itu ya, di C ini dinamakan dengan titik belok. Ya, dinamakan dengan titik belok. Kemudian kalau umpamanya yang lagi satu di C, kemudian dia min-min. Nah, ini di C itu juga dinamakan dengan titik belok. Titik belok. Nah, titik beloknya apa bedanya ini dan ini? Ini karena positif dia kan naik. Ini namanya titik belok naik. Ini namanya titik belok turun. Kayak gitu. Ya. Nah, caranya ingat gini aja. Kalau umpama dia positif negatif itu kan positif berarti naik, negatif turun. Awalnya naik menjadi turun kan berbalik dia. Nah, namanya titik balik. Habis itu ini turun, habis itu naik. Nah, ini namanya titik balik juga. Cuma karena di bawah namanya titik balik minimum. Kalau umpamanya dia naik-naik gitu kan, dia hanya berbelok. Dia kayak gini grafiknya tuh. Naik, kemudian agak gini dikit, naik lagi. Nah, gitu. Ada belokannya dikit gitu, pengkolan gitu atau apa. Kalau turun sama aja. Nah, dia kayak gini. Nah, agak gitu dikit. Nah, itu contohnya. Kalau titik beloknya turun. Ini namanya titik belok. Cuma berbelok dikit, turun lagi gitu. Beda halnya kalau grafiknya kayak gini. Dia turun, habis itu naik. Nah, jelas dia berbalik. Nah, awalnya turun, jadi naik gitu. Begitu pula yang ini. Dah, itu istilah-istilahnya. Untuk contoh soalnya nih. Tentukan nilai maksimum. Nah, yang ditanyakan adalah nilai maksimum dari fungsi ini. Nah, ini fungsi yang awal tadi. Nah, untuk penyelesaiannya itu yang pertama itu ya udah cari stasioner gitu. Jadi yang paling gampang itu kalau pertanyaan soal ya tentukan stasioner gitu. Stasioner ya udah langsung cari saat stasioner, cari saat f aksen x itu
0, turunan pertamanya 0. Oke. Berarti di sini biar nggak panjang gitu videonya, kalian bisa putar ulang ya gimana cara nyari stasioner. Dan itu tadi kita dapatkan X-nya min 1 atau X-nya sama dengan 3, benar ya? Oke, kita cek dulu. Wah, nih. Iya, benar, 3 dan min 1 ya, yang ini dia. Nih, bagian di sini. Oke. Lama banget. Oke, dah. Oke. Kita dapatkan stasionernya itu X min 1 dan X sama dengan 3. Kemudian, karena ditanyakan nilai maksimum, kita harus tahu maksimumnya itu nanti di min 1-nya atau 3 gitu. Caranya, yang langkah kedua, uji pada interval. Nah, ujinya itu ingat ya, ini sebagai batas, ini batas. Kalian pilih X-nya 0, kalian uji keturunan pertama. Pokoknya harus ingat kalau uji itu keturunan pertama. Ya. Karena ujinya turunan pertama, tadi turunan pertamanya f aksen X itu 3x kuadrat min 6x min 9. Nah, turunan pertama dari ini ya. Nah, turunan pertama dari ini. Itu juga udah di slide sebelumnya. Kita ambil 0, ini dapatnya 0 kurang 0 kurang 9, oh negatif 9. Negatif, positif, positif. Nah, selang-seling dia ya. Oke, sesuai dengan selang kemonotonan, positif berarti naik, negatif berarti turun, positif berarti naik. Nah, pertanyaan soal itu adalah nilai maksimum. Ya, sekarang coba lihat nih, maksimumnya di min 1 atau 3. Min 1 itu coba lihat, oh ini kayak puncak gunung nih. Kalau 3-nya, oh kayak lembah nih. Berarti ini minimum, ini maksimum. Karena yang ditanyakan nilai, jadi dia maksimum di X sama dengan min 1, nilainya, nah nilainya, untuk nilainya itu kalian substitusi ke fungsi awal. Fungsi awal. Berarti kalian cari F min 1. Jadi ya min 1 pangkat 3, min 3 kali min 1 kuadrat, min 9 kali min 1, ditambah 15. Jadinya min 1 tambah, min jadinya ya, tambah 9 tambah 15. Yang ini 5 tambah 15 hasilnya 20. Jadi nilai maksimumnya itu adalah 20. Nah, gitu. Jadi karena pertanyaannya hanya nilai maksimum, jadi jawabannya adalah 20. Oke, untuk lebih jelasnya, kalian bisa gunakan latihan soal ini. Itu ada 4 latihan soal ya. Coba latih dulu, nanti akan saya share pembahasan dari jawaban ini ya, latihan soal ini ya, sebagai latihan. Nah, tapi sebelum kalian latihan ini jangan lihat dulu video yang ketiga ya, buat latihan dulu. Oke, itu dulu penjelasan mengenai turunan, penggunaan turunan pertama ya di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. ALJ Belajar Bersama Gundi mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Silahkan komen, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.